Shalom Next Gen, Happy Sunday buat kita semua. Di minggu ini kita memperingati hari Pentakosta. Mungkin seringkali kita orang Kristen cuma ingat Natal, cuma ingat Paskah, tapi Pentakosta ini merupakan hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus bilang bahwa sebelum dia naik ke surga, dia bilang 10 hari setelah saya naik bahwa Tuhan akan mencurahkan roh penghibur bagi kita, yaitu Roh Kudus bagi kita. So, kita akan memperingati hari itu di ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Bahkan ketika Engkau naik ke surga Tuhan, Engkau siapkan tempat bagi kami. Dan terlebih penting Tuhan, Engkau siapkan roh penghibur bagi kami Tuhan, yaitu Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam masa sulit hidup kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa berjuang dengan tenaga kami sendiri. Kami percaya Tuhan, kami beriman bahwa itu karena Roh Kudus-Mu beserta dengan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Ini kami Tuhan. Hati kami ingin menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin menghampiri tata-Mu Tuhan. Oh, we worship you Lord. We worship you. Thank you Jesus. Ini kami Tuhan menghampiri tata-Mu Tuhan. Ku hampiri tata-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah rinduku. Jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kau bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menghampiri tata-Mu Tuhan dengan hati kami Tuhan. Ku hampiri tata-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan
Bapa, ku mengasihimu. Inilah rinduku. Jadikan ku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Kau bawa daku, kau bawa kami, oh bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Oh, kau bawa kami lebih dalam lagi. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya padamu. Mari next gen kita sama-sama naikkan. Jadikan ku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Oh, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Bawa kami untuk dekat pada hadiratmu Tuhan. Oh, oh. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Oh, come on next gen, kita naikkan pujian bagi namanya. Kami menyembahmu. Thank you Lord for your Holy Spirit. You make a way when there's no way. Oh, kami memujimu, Kau Allah kami. Haleluya. Haleluya, oh Jesus. Hanya namamu kami tinggikan. Thank you Lord for your Holy Spirit. Thank you Jesus. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan menyembahmu Tuhan. Kau izinkan kami Tuhan terlarut di dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Engkau yang bawa kami dekat lagi Tuhan. Engkau yang bawa kami dekat lagi. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi merasakan hadirat-Mu Tuhan. Come on Lord, come on, come on. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan.
sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Thank you Lord. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan nama Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari next gen kita sama-sama naikkan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita naikkan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, karena darah-Mu kami layak. Thank you Lord. Oh, kami percaya Roh-Mu bekerja Tuhan, di keluarga kami, di kota kami, di negara kami. Kami percaya Roh-Mu sedang bekerja Tuhan. Kami ingin tinggikan lagi nama-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau bekerja di tempat kami Tuhan. Oh, we bring you praise Lord. Mari kita tinggikan nama Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Naikkan dengan imanmu, come on. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan, kami dipuaskan Tuhan. Ketika kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, itu adalah hal yang paling memuaskan ketika kami memuji-Mu Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, kami siapkan kami Tuhan untuk dengar-dengaran Tuhan. Kami siapkan pikiran, telinga, hati kami Tuhan. Kiranya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. We worship you Lord. Worship you Lord. We want to worship you Lord. Kami ingin memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin nikmati hadirat-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus penuhiku dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall in me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit, you kept the faith in my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold and hold in our hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and the truth. Come on, we say, I'm reaching out your heart, you hold and hold in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. You draw me close to you, Lord.
spirit and in truth. We worship you, Lord. We worship you in spirit and in truth. Selamat hari Minggu di sisi Next Gen sekalian. Saya percaya seperti yang setiap kali kita katakan setiap minggu, kita percaya, saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, hari ini teman-teman kita memperingati sebuah hari yang bersejarah bagi orang Kristen, yaitu hari Pentakosta, di mana hari ke-10 dari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi dulu waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, semuanya stay di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan ke atasmu. Makanya dulu Tuhan Yesus pernah bilang, kalau lebih baik saya pergi kepada Bapa supaya ada Roh yang namanya Roh Kudus yang akan menyertai kita dan sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan, saya mau ajak teman-teman berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat, atas segala pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa rencana-Mu, rancangan-Mu selalu baik dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami peringati di mana Roh Kudus-Mu dicurahkan atas setiap umat-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan kami mengenal pribadi Roh Kudus yang sudah diberikan buat kami. Dan kami berdoa Tuhan yang Roh Kudus yang selalu menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, kita bicara tentang Roh Kudus, ya. Nah, siapa sih Roh Kudus? Jadi saya pengen teman-teman semua hari ini mengambil waktu yang khusus ya untuk mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kita sebagai orang Kristen tahu siapakah Roh Kudus bagi kehidupan kita, ya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya katakan bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, stay di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan ke atasmu. Akhirnya waktu hari ke-10 di loteng di sebuah rumah di Yerusalem, murid-murid itu sedang berkumpul di sana, dan akhirnya betul Roh Kudus dicurahkan di sana. Roh Kudus hadir bersama dengan mereka, diberikan semangat untuk melayani Tuhan, diberikan semangat untuk memberitakan Injil. Dalam bentuknya apa? Bentuknya lidah-lidah api. Ya, teman-teman bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, jadi di situ dibicarakan, maksudnya dituliskan mengenai pengalaman mereka, bagaimana Roh Kudus dicurahkan sampai mereka bisa bahasa yang mereka nggak pernah omongkan. Misalnya saya nggak bisa bahasa Mandarin. Waktu Roh Kudus itu dicurahkan, tiba-tiba saya bisa berbahasa Mandarin gitu. Nah, jadi ada hal-hal spiritual yang terjadi waktu Roh Kudus dicurahkan waktu itu di atas loteng sebuah rumah di Yerusalem, ya. Nah, teman-teman semua, siapa sih Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita saat ini? Ya, Dia, Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Teman-teman, kalau biasa di gereja-gereja, ya mungkin gereja kita belum terlalu sering melakukannya, tapi biasanya di gereja-gereja kita ada yang namanya pengakuan iman rasuli. Ya, jadi dia katakan, aku percaya akan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan akan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dan semuanya. Habis ini teman-teman bisa lihat ya, boleh baca sejenak tentang pengakuan iman rasuli ini. Nah, di pengakuan iman rasul ini kita percaya, ini adalah kepercayaan yang gereja Kristen pegang. Gereja boleh beraneka ragam,
Ya, kalau kalian di gereja kita, mungkin kita full band. Di gerejanya orang-orang reform mungkin lebih slow musiknya, nggak pakai full band, pakai piano doang. Lagu-lagu mereka pun himne, lagu-lagu mereka pun mungkin tidak seperti kita yang mungkin mengadopsi lagu-lagu Hillsong gitu. Ada yang pemberitaan firman Tuhannya dengan cara seperti ini, ada yang gereja boleh beda-beda jenis teman-teman, tapi pengakuan iman rasuli, pengakuan iman yang gereja Kristen pegang hanya ini aja. Ya kan, kita suka nyanyiin tuh lagu This I Believe, ku percaya. Nah, lagu itu diambil dari teks pengakuan iman rasuli ini. Nah, teman-teman, di situ dikatakan bahwa kita percaya akan adanya Allah. Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, Allah yang tiga tetapi satu. Ya, Allah yang tiga tetapi satu. Itu bagaimana? Nah, kalau kita ngomongin soal Allah Tritunggal, itu tuh sangat panjang sekali penjelasannya, ya. Cuma tiga ini adalah Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus, anaknya, dan Allah Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dalam Yohanes pasal berapa ya? Caca lupa, nanti boleh di-share di Komsel. Dikatakan begini bahwa lebih baik aku pergi kepada Bapa, supaya karena Tuhan Yesus masih pakai tubuh yang jasmani yang hanya bisa di satu tempat. Lebih baik aku pergi kepada Bapa supaya dia mengaruniakan rohnya buat menyertai kamu, yaitu Roh Kudusnya yang menyertai kita. Nah, teman-teman, siapakah Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Dia adalah Allah, ya. Dia adalah seorang pribadi loh teman-teman, pribadi sama seperti kita. Ya, sekarang gini, kita punya tubuh jasmani. Kalian bisa lihat tangan kalian bisa lihat ya kalau daging ini dibelek masih bisa lihat tulang kalian, ya kan, ini tubuh jasmani nih. Nah, sebenarnya kita ini tuh sebenarnya hanya kostum aja. Sebenarnya kita itu adalah roh. Ya, tapi lucunya kita sendiri tidak bisa melihat roh kita sendiri. Tapi kita adalah seorang pribadi, bukan? Kita adalah seorang pribadi. Nah, ada seorang pribadi yang dianugerahkan dan dihadiahkan sama Tuhan buat kita orang-orang yang percaya. Dia hadir di dalam hidup kita, dia masuk ke dalam hati kita, tinggal bersama-sama dengan kita kalau kita menuruti firman-Nya. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Teman-teman, seorang pribadi yang dihadiahkan kepada kita ini adalah seorang pribadi yang sangat luar biasa yang namanya Roh Kudus ini. Di dalam Yohanes pasal 14 dan pasal 16, kalian bisa baca komplit itu semua mengenai Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Dan saya minta mungkin nanti habis ini boleh baca bareng-barengan, share screen di Zoom ya, sama teman-teman Komsel kalian. Siapa sih Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dia adalah seorang penghibur, dia adalah seorang penolong, dia seorang yang katanya akan mengingatkan kita kepada perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah, di Yohanes pasal 14 itu dikatakan begini. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tetapi aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengaruniakan roh, yaitu Roh Kudus, untuk mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Seorang penolong buat kita. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu pasti turut sama perintah-perintahku. Terus dia sambung apa? Tetapi aku minta kepada Bapa supaya ia memberikan kamu penolong. Nah, teman-teman, kita, Tuhan Yesus tahu, kita gak sanggup mengasihi dia. Kita orang-orang yang lemah dagingnya, yang lemah akan dosa, yang sangat tergoda dengan dosa. Kita gak bisa untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sempurna, meskipun kita rasanya mau, ya. Untuk itulah dia berikan seorang penolong buat kita yang namanya Roh Kudus. Itu adalah dia, seorang penolong buat kita, supaya kita bisa menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang kita sendiri juga merasakan, ya, bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang dimana saat kita benar-benar mau berkomitmen untuk, contoh, saya tidak mau bohong lagi.
Saya tidak mau mencuri lagi. Saya tidak mau lawan orang tua lagi. Tapi kadang-kadang daging ini lemah. Daging ini nggak bisa nggak bisa berkomitmen untuk tidak melakukan hal itu, teman-teman. Jadi diberikan seorang penolong buat kita yang akan mengingatkan kita akan segala perkataan Tuhan Yesus. Untuk itulah kenapa kita suka bawel. Ayo teman-teman baca Alkitab, supaya kita bisa tahu perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu apa aja. Karena begini, firman Tuhan yang kita baca ya hanya akan menjadi tulisan sebelum itu betul-betul masuk dan dilakukan di dalam kehidupan kita. Sometimes kita mengalami suatu keadaan yang buruk ya, lalu kita ingat perkataan Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir, kuatkanlah hatimu, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Firman itu saat kita percaya dan kita lakukan dalam kehidupan kita, baru menjadi sebuah firman yang hidup. Nah, itulah yang Roh Kudus ingatkan sama kita, teman-teman. Ya kan? Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu, misalnya kita mau bohong, tapi kita ingat satu perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia bilang kita harus nggak boleh bohong, ya kita harus jujur. Dalam firman Tuhan banyak sekali ya yang dikatakan seperti itu. Itu siapa yang mengingatkan kita? Itu Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal itu. Nah, pilihannya adalah taat dan tidak taat. Oke. Yang kedua, siapa itu lagi Roh Kudus? Siapa? Yang kedua, siapa Roh Kudus itu? Yang kedua adalah Roh Kudus adalah seorang penghibur buat kita. Penghibur yang Bapa berikan buat kita. Karena waktu itu Tuhan Yesus tahu bahwa dengan badan jasmani ini Dia nggak bisa ada di seluruh dunia. Betul ya? Dia cuma ada di Yerusalem waktu itu. Tapi dengan dengan Roh Kudus yang adalah satu dengan Bapa dan Tuhan Yesus, Dia yang akan ada di setiap orang di seluruh dunia ini, even di saat yang bersamaan. Adalah sebuah perasaan yang sangat grateful buat kita orang-orang percaya, teman-teman, bahwa Tuhan mengaruniakan seorang penghibur buat kita di saat kita merasa susah, di saat kita merasakan bahwa dunia ini sangat luar biasa susah, bahwa dunia ini membenci kita, ya, bahwa dunia ini membenci mungkin orang-orang Kristen yang taat, karena dunia ini sudah menjadi musuh dari kebenaran. Kata firman Tuhan di salah satu terjemahan lain, bahwa dunia yang cemar adalah dunia yang menjadi musuh dari kebenaran. Mungkin dunia akan membenci kita. Kita mungkin merasakan kesusahan dalam kehidupan ini. Mungkin teman-teman berkata, kok saya umur segini udah harus merasakan hal-hal yang gak enak. Saya umur segini harus merasakan kesulitan ekonomi. Saya umur segini harus merasakan orang tua yang bercerai. Saya umur segini harus merasakan kematian dari keluarga dekat saya. Itu merupakan satu kesedihan yang manusiawi. Siapa yang hibur kita, teman-teman, saat kita lagi susah hati? Dia, Roh Kudus yang ada di hati kita, yang dikaruniakan oleh Bapa untuk menjadi seorang penghibur bagi kita. Nah, teman-teman, makanya kita juga suka mendorong teman-teman ya untuk, meskipun kita punya satu persekutuan di gereja korporat bersama-sama, kita juga punya satu komsel, ya kan? Setiap orang punya komsel di sini yang bisa mungkin menceritakan keluh kesahnya, menanyakan pendapat dan saling menguatkan, saling mendoakan. Itu fungsinya sebuah komsel ya. Tapi ada hal lain juga yang kita dorong teman-teman. Teman-teman harus punya satu persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan yang ada di dalam hatimu. Di saat kamu lagi merasa bahwa aduh saya udah gak sanggup lagi rasanya mengalami ini, punya beban ini, di sekolah saya begini, di sekolah saya begitu, di keluarga saya seperti ini, saya rasanya udah gak sanggup. Teman-teman, satu pribadi yang kau cari pertama kali seharusnya Roh Kudus yang tinggal di hatimu, yang menghiburmu di setiap kesusahanmu. Ambil waktu yang tenang ya,
Yesaya ada tulis dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dalam tinggal tenang dan bertobat terletak kekuatanmu. Ambil waktu duduk tenang di kamar, yang gak punya kamar sendiri numpang dulu, ya kan? Numpang dulu, saya mau berdoa dulu sendiri. Berdoa sama Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesah hatimu? Saya percaya dalam doa yang tak terucapkan pun Tuhan mendengar kita. Amin. Dan di sana saya percaya Roh Kudus akan menghiburkan kita, karena itu adalah janji yang diberikan Bapa kepada setiap kita orang percaya. Ya, jadi teman-teman Next Gen, yang pertama, Roh Kudus adalah seorang penolong buat kita untuk mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus adalah seorang penghibur buat kita di saat kita lagi mungkin merasakan butuh penghiburan yang dunia ini tidak bisa berikan. Ya, yang ketiga teman-teman, Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus adalah seorang pribadi yang menginsyafkan dunia akan dosa. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang mengingatkan kita akan dosa, yang membuat kita bertobat dari dosa kita, yang menggerakkan hatimu untuk bisa meninggalkan dosamu dan berbalik kepada Tuhan. Dia akan menginsyafkan dunia, menginsyafkan kita akan dosa-dosa kita. Teman-teman, kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak akan bisa hidup dalam kebenaran. Karena firman Tuhan juga bilang begini, bahwa Roh Kudus adalah yang diberikan Bapa, yang menjadi penolong kita. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Semua kebenaran. Bukan kebenaran A, kebenaran B, kebenaran C doang. Enggak, seluruh kebenaran. Sehingga hidup kita yang penuh dengan dosa dipimpin kepada seluruh kebenaran. Sehingga kita sanggup nggak hidup benar di dunia yang cemar ini, yang sudah menjadi musuh kebenaran. Bisa kalau kita mau taat sama Roh Kudus. Karena dia menginsyafkan dunia, menginsyafkan kita akan dosa. Coba nanti sharing sama komsel kalian. Kalian pernah gak sih merasakan lagi baca Alkitab gitu ya, lagi baca Alkitab, lalu kalian bilang dalam hati, aduh ini bener banget nih, ini gua banget nih, gua ditegur banget sama firman ini, gua mau bertobat lah. Coba nanti kalian sharing di komsel, pernah gak kalian merasakan hal yang seperti itu? Nah teman-teman, pengalaman seperti ini saya percaya bahwa itu Roh Kudus yang membawa kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lainnya. Ya, karena firman Tuhan itu adalah seharusnya menjadi guide bagi kehidupan kita, yang Roh Kudus mau tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran itu. Kalau kita nggak punya firman Tuhan, kalau kita nggak pernah baca, kalau kita nggak pernah menghargai, kalau kita tidak pernah merindukan firman Tuhan itu tidak akan menuntun, Roh Kudus tidak bisa menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, karena kita tidak tahu kebenaran itu apa. Tapi dia adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya nanti di komsel jadi minta kalian buka Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal 16 full passage, kalian baca bersama-sama ya, supaya hari Minggu ini menjadi satu hari perenungan di mana kalian tuh belajar tentang Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus dalam kehidupan kita yang kita percaya ada di sini? Ya, teman-teman, saya kira-kira tiga peranan dari seorang pribadi itu luar biasa di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dia seorang penolong, dia seorang yang menghibur, dia seorang yang menginsyafkan kita akan dosa, mengingatkan kita dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bisa bayangin gak kalau kehidupan kita, kehidupan Kristen yang harusnya menjadi terang, yang seharusnya orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita, itu tidak ada Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita. Bisa bayangin gak teman-teman? Kita gak akan bisa masuk ke dalam kebenaran, kita nggak akan bisa hidup berkemenangan karena tidak ada seorang yang memimpin kita untuk bisa mengingat perkataan Tuhan, untuk bisa menyelam di dalam firman Tuhan yang begitu mengubahkan hidup kita. Karena seseorang berubah hanya karena firman Tuhan, hanya karena Tuhan, hanya karena Roh Kudus. Kalau karakter sudah terbentuk, teman-teman, mau berubah susah. Hanya sentuhan kasih Tuhan,
hanya perubahan dari Tuhan, hanya kecintaan terhadap Tuhan itu yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Ya, makanya sekali lagi kita suka bawel sama teman-teman. Ayo kita baca Alkitab, ayo kita baca Alkitab, ayo kita baca Alkitab. Karena Matius pasal 5 pun tulis, siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Jadi teman-teman, kita yang haus dan lapar akan kebenaran, percayalah, kebenaran itu akan memuaskan kita. Ya, kebenaran kita akan dipuaskan dengan seluruh kebenaran yang kita inginkan, karena firman Tuhan isinya seluruh kebenaran, semuanya tentang kebenaran. Nah, teman-teman, tetapi ironisnya adalah seorang pribadi itu yang namanya Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita, jarang sekali kita hargai, jarang sekali kita kenal, jarang sekali kita berkomunikasi dengan dia. Nah, ini yang saya pengen share teman-teman pada pagi hari ini, bahwa pribadi yang ada di dalam hatimu sejak kamu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia ada di sini, Roh Kudus. Ya, dia yang akan memimpin kamu dan saya kepada seluruh kebenaran. Tapi banyak kali kita nggak menghargai dia. Saat Roh Kudus bilang kita jangan berbuat dosa, kita abaikan, seakan-akan tidak ada orang atau pribadi yang mengingatkan kita. Kita tidak hargai, kita anggap tidak ada di dalam kehidupan kita. Itu satu hal yang salah teman-teman di dalam kehidupan orang Kristen. Dan kalau kita lakukan itu teman-teman, kita tidak akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kita tidak akan diinsyafkan atas dosa. Kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan sempurna, karena kita mengabaikan seorang penolong yang sudah diberikan kepada kita. Padahal itu adalah the greatest gift di dalam sebuah kekristenan. Bayangin kalau nggak ada Roh Kudus. Kalau kita semua sudah tahu siapa dia, kita sudah semakin kenal dia, kita akan be grateful. Untung ada Roh Kudus, untung Tuhan kasih Roh Kudus. Kalau enggak saya gimana ya? Teman-teman, dia adalah seorang pribadi yang dianugerahkan buat kita, dan buat saya dia adalah the greatest gift di dalam hati kita, di dalam perjalanan kekristenan kita, karena hanya dia yang bisa menuntun kita kepada seluruh kebenaran dan hidup benar di dalam Tuhan. Nah teman-teman, sekarang teman-teman sudah tahu, sekarang teman-teman sudah kenal siapa dia. Kenal dalam arti maksudnya sudah mendengar tentang dia. Sekarang giliran teman-teman yang harus punya satu persekutuan pribadi dengan dia, yang harus lebih banyak berkomunikasi dengan Roh Kudus, minta pertolongan dia untuk menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Karena kita nggak tahu di depan kita apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita nggak minta tuntunan dari Roh Kudus. Teman-teman, ini giliran teman-teman untuk punya satu pilihan, untuk mentaati dia apa enggak, untuk berkomunikasi dengan dia atau enggak, untuk menghargai dia atau enggak, untuk menganggap dia ada dan berdaulat atas kehidupan kita atau enggak. Nah, saya sederhanakan teman-teman firman Tuhan hari ini. Kenallah Roh Kudus yang ada di dalam hatimu, yang menolong kita, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang menginsyafkan kita akan dosa, dan juga menghibur kita. Kenallah dia di dalam hatimu, dia yang diberikan oleh Bapa di dalam hati kita dan menyertai kita sampai akhir zaman. Saya berdoa teman-teman semakin mengenal dia dan semakin mengasihi dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar mengenai Roh Kudus. Biarlah pemberitaan yang singkat ini boleh menjadi pemberitaan yang membuat kami merenung Tuhan, betapa selama ini kami tidak mengenal Engkau Roh Kudus, bahwa selama ini kami tidak menghargai Engkau, bahwa kami lebih banyak Tuhan menghargai dunia ini dibanding pribadi-Mu. Engkau yang sudah diberikan oleh Bapa buat kami, biarlah kami tahu bahwa kehadiran-Mu berarti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan,
Engkau adalah penghibur kami, Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah pribadi yang memimpin kami kepada kebenaran dan mengisyafkan kami akan dosa. Teruslah bekerja dalam kehidupan kami, karena kami sangat membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa bayangkan kehidupan kami tanpa Engkau, Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Aku berdoa, Tuhan, dalam setiap pribadi BCC Next Gen ini yang masih muda ini, gerakan dalam hati mereka, Tuhan, untuk mau mengenal Engkau dalam roh dan kebenaran, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari mereka, Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa, Tuhan, Engkau bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan mereka. Pakai mereka, Tuhan, urapi mereka supaya mereka bisa mengerti firman yang disampaikan. Dan juga Tuhan, Kau urapi mereka, pakai mereka untuk bisa menginjil, memberitakan tentang Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.